Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal mustahiqqu lil hamdi wat thana wa lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-huda wal wafa. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan dengan mengkaji kalamullah, firman Allah. InsyaAllah malam ini kita akan kaji surah Al-Imran. Pada kesempatan yang lalu kita telah kemukakan tentang isi kandungan dari surat Al-Imran ini. Jadi surat Al-Imran artinya family of Imran, keluarga Imran. Di antara keutamaan surat Al-Imran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bih. Taqdumuhum suratul Baqarah wa Al-Imran. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan, akan dipanggil ahlul Quran, orang yang memahami, menghafal Al-Quran dan yang mengamalkannya. Taqdumuhum, yang berada di barisan depan adalah mereka yang menguasai surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Jadi alhamdulillah kalau ada bapak yang hafal Baqarah Imran, itu ditempatkan di barisan VIP ya, dari semua yang ahli Quran ya. Surat ini dinamai surat Al-Imran karena dalam surat ini menceritakan keluarga yang saleh ya, yang utama ya. Al-Imran ya. Imran ini adalah ayah dari Maryam, ibunda Nabi Isa. Jadi Maryam binti Imran ya. Dan kemudian ya, kenapa dinamakan ini ya? Karena di sini juga dalam surat ini diceritakan, dikemukakan dan yaitu proses kelahiran Nabi Isa yang luar biasa. Tidak punya ayah. Biwiladati Maryam al-Batul ya, wa ibniha Isa alaihi wassalam. Jadi ceritakan tentang bagaimana kesalehan Maryam dan bagaimana juga Isa bin Maryam ya. Nah, jadi ini ya, mudah-mudahan kalau kita membaca ini jangan sampai kita dituduh ya
melecehkan agama lain. Nah, ini pandangan Al-Quran. Ya. Jadi kita tidak bikin-bikin. Ya. Beda dengan orang luar Islam yang menggambarkan melecehkan Nabi Muhammad. Ya. Sampai-sampai karena bencinya mereka sampai berani membakar kitab suci Al-Quran, seperti yang terjadi di Stockholm, Swedia, ya, ibu kota Swedia. Pernah juga di Denmark, di Perancis, itu bikin karikatur majalah. Di situ menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sosok teroris. Iya, digambarkan Nabi Muhammad itu berpakaian Arab, di kepalanya ada bom. Iya. Ya, tapi bagi mereka mengatakan ini freedom of expression, kemerdekaan berpendapat. Iya. Jadi aneh ya. Kalau terhadap Islam mereka mengatakan ya ini kebebasan, dilindungi oleh hukum negaranya, orang bebas berpendapat, termasuk yang membakar Al-Quran katanya, tidak boleh dihalang-halangi. Itu waktu ada orang yang mau menghalangi, malah polisi melindungi orang yang berusaha membakar Al-Quran itu. Ya. Ya, ini di dunia barat ini ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita di Indonesia jangan juga kelewatan mengatakan ini kebebasan berpendapat ya. Kalau kebebasan berpendapat semua ini nanti bisa Islam dikata-katai ya, bisa PKI muncul kembali ya, katanya ya ini katanya kepercayaan kami ya. Jadi kebebasan itu ada batasnya ya. Betul bebas, kita diberikan kebebasan, tapi jangan mengganggu orang lain ya. Kalau sama-sama bebas bisa hancur dunia ini ya. Kita lihat bagaimana situasi di daerah konflik ya, baik di dunia barat maupun di Timur Tengah ya. Sampai sekarang Sudan belum berhenti berperang ya. Ya sama-sama bebas mengungkapkan pendapat ya. Sama-sama mau ya. Makanya waktu di Tanah Suci kebetulan di samping saya pernah saya tanya ada anta min ain ya, Sudan. Kemudian di sebelah kiri anta min ain min Libya. Wah. Saya bilang bagaimana negaramu itu Sudan itu ya. Kenapa kau bisa lolos ke sini? Dia bilang jauh dari tempat peperangan ya. Peperangan kan terjadi di ibu kota. Jadi seperti kita ini mungkin di Jakarta ya. Perebutan memperebutkan istana ya. Sama di Durman ya. Libya juga semenjak presidennya Muammar Gaddafi ditembak mati oleh rakyatnya sendiri. Bayangkan rakyatnya sendiri yang memberontak membunuh presidennya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya, walaupun bagaimana kita tidak suka presiden, jangan sampai tembak mati presidennya. Ya itu terjadi di Libya. Ya, padahal Libya itu kita ingat dulu bagaimana dia sebagai negara yang makmur, kaya raya karena penduduknya sedikit, ya itu sekolah di sana digratiskan ya. Tapi tetap saja ada orang tidak suka ya. Karena ada juga yang ya karena Muammar dulu tidak mau berhenti. Ya itu bahayanya kalau ada pemimpin tidak mau berhenti lama-lama ya ada juga di belakang saya tidak dapat kesempatan ini. Kita lihat dulu bagaimana Presiden Soekarno kata terlalu lama di demo. Ya, datang Soeharto terlalu lama juga lebih 30 tahun. Ya, terjadi. Ya.
Jadi cukup 10 tahun ya. 2 kali. Susilo 10 tahun. Ya Jokowi tidak usah ditambah lagi, cukup 10 tahun. Ya. Sebab terlalu lama itu di Filipina juga begitu. Karena terlalu lama akhirnya rakyatnya demo. Ya. Tapi Saudi bagaimana? Nah, tidak ada partai di sana. Sistem kerajaan. Nah, tidak bisa orang demo. Ya. Atau kita mau seperti Saudi. Tidak ribut-ribut ya. Ya, bagaimana? Ya, mereka ribut sesama keluarga saja ya, saling sesama keluarga As-Saud saja. Ya. Ya, putra mahkota ya. Ya. Kalau ditanya orang Saudi ya dia bilang ya yang penting katanya rakyat dijamin ya kemakmurannya ya, sekolah digratiskan ya. 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 Kan hasilnya melimpah ruah ya. Itu jadi yang ribut di Sudan, di Libya. Sekarang gara-gara itu ya mungkin bagi kita yang membaca Al-Quran bisa-bisa kita kaitkan kenapa Maroko yang negara Islam dihantam gempa bumi yang dahsyat ya. Lalu Libya dihantam banjir bandang ya. Ada kota apa itu, kota Darna katanya 1/4 tenggelam ya. Ribuan orang yang tenggelam itu ya. Beda di Sudan. Sudan bukan gempa bumi tapi tembak menembak. Jadi mayat-mayat bergelimpangan di ibu kota. Orang-orang yang mau menolong, petugas-petugas palang merah tidak berani ya. Nah, ini bahayanya kalau ada milisi bersenjata di luar tentara resmi. Jadi kita Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, ya jangan ada milisi bersenjata di luar tentara resmi, tidak bisa dikendalikan. Ya itu seperti yang di Sudan. Mereka ingin supaya juga mereka jadi tentara. Ya. Padahal kalau untuk jadi tentara resmi harus diseleksi dengan baik. Jangan orang tidak sekolahnya ya tentara juga. Ya kalau dulu kita juga zaman revolusi begitu banyak tentara-tentara yang ya karena ikut berjuang mereka ingin juga ya supaya ya diangkat sebagai tentara resmi ya. Ya kita di Indonesia juga pengalaman itu. Berapa kali terjadi pemberontakan ya termasuk kita di sini. Ya mungkin Bapak yang tua-tua masih alami itu. Pemberontakan Kahar Musakar ya. Di Kalimantan Ibnu Hajar, di Sumatera PRRI Pesmesta ya, di Sulawesi Utara ya, Aceh ya, nanti selesai setelah Pak Yusuf Kalla bisa mendamaikan ya. Ya, itu Aceh bisa berhenti setelah apa? Setelah tsunami. Ya. Jadi seperti mungkin cara Tuhan ya. Kamu tidak mau berdamai, kamu saling bunuh, ya lebih baik Allah datangkan bencana langsung banyak. Ya. Jadi gam banyak mati, tentara banyak mati. Nah, ini terjadi perdamaian ya. Barangkali juga di Libya begitu, karena tidak mau damai dikasih mati saya oleh Tuhan ya. 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 Sudah ada Quran. Dia bilang wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi apabila dua kelompok orang yang beriman berperang, bertikai, damaikan. Bukan diprovokasi. Ya. Diusahakan bagaimana damai, tapi kalau ada sudah bagaimana tidak mau damai, ya kita bersatu hadapi pembangkang, hadapi pemberontak, sudah dicarikan ya bagaimana supaya kita perbaiki bersama-sama ya. Ya. Ya.
qatilul lati tabghi, perangilah mereka yang memberontak, yang membangkang. Kalau dibiarkan begitu hancur ya. Ya, sampai sekarang Yaman juga itu sampai sekarang belum aman. Masih ada pemberontak apa Al-Husiyun, kaum Husi ya. Ya. Jadi jawaban orang Arab itu singkat sekali. Dia bilang, kenapa saya perang? Dia bilang, syaitan. Ya. Jadi syaitan yang disalahkan. Jadi kalau ada peperangan, ada perkelahian, bukan syaitan. Nah, lalu kalau orang Libya saya tanya apa? Li ajlis sultah, demi berebut kekuasaan. Ya mudah-mudahan kita juga ini menjelang pemilu itu tentu ini kan perebutan siapa yang akan memerintah. Tapi mudah-mudahan jangan pakai senjata api, jangan pakai bom. Ya. Itu di tanah Arab sepertinya ya barangkali ini juga ada pihak ketiga, apakah orang barat ya, pabrik senjata. Tentu mereka ingin supaya senjata-senjata yang mereka produk bisa dipraktekkan. Wah, seberapa canggih ini senjata ini. Kemudian ya mereka dapat keuntungan. Jangankan di situ di Papua saja itu ada juga perdagangan gelap senjata. Ya. Jadi ada ya. Jadi di mana-mana selalu ada orang mencari keuntungan ya. Pedagang-pedagang senjata itu pasti dapat keuntungan besar itu. Ya. Ya. Amerika sampai habis-habisan ya. Itu jutaan dolar ya dikucurkan membantu Ukraina. Ya. Makanya sampai sekarang belum berhenti peperangan ya. Karena Amerika dia kucurkan dananya membantu senjata-senjata canggihnya dikirimkan ke Ukraina itu. Lawannya ini hebat ya, Rusia ini. Ya, mudah-mudahan jangan sampai menjalar ke Indonesia ini. Ya. Jadi ya kita kembali melihat ya surat Al-Imran ini. Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ya. Nah, dalam tafsir disebutkan alif lam mim ini isyaratun ila i'jazil Quran wa annahu manzumun min amthali hadhil hurufil hijaiyah. Ya. Jadi alif lam mim ini merupakan isyarat. Ya, bahwasanya ya isyarat menunjukkan i'jaz kemukjizatan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah ini. Ya. Jadi huruf hijaiyah itu dari situlah tersusun ya Al-Quran ini. Jadi tidak bisa kita mencari-cari maknanya ya, walaupun para mufassir ya menyebutkan ya maknanya alif lam mim. Ada yang katakan bilang alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Maksudnya Al-Quran ini berasal dari Allah, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya. Tapi yang kebanyakan, walaupun mereka mentakwil seperti itu, mereka bilang Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Ya.
Jadi yang huruf-huruf seperti Yasin, Taha, Nun, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sa, tidak usah kita cari-cari maknanya. Ya. Nah, tapi sekalipun itu ada juga yang coba-coba dia bilang ini bisa dibikin jampi-jampi. Ya. Tapi kalau ditafsir mana itu Allahu a'lamu bimuradi. Ya, bisa kita mentakwilkan, tapi jangan takwil yang ya sampai ada yang menghitung umur dunia ini sesuai dengan huruf-huruf ini ya. Jadi ini isyaratun ya. Kemudian Allahu la ilaha illahu ya. Allahu la ilaha illahu ay la rabba siwahu wa la ma'buda bihaqqin ghairih, kecuali hanya dia. Ya, ini prinsip, ini dasar kita Islam ya. Kenapa diawali ini ya? Karena ingin membantah kepercayaan lain yang menganggap ada Tuhan selain Allah ya. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah selain dia. Wala ma'buda bihaqqin, ma'bud ya, tidak ada yang bisa disembah ya selain Allah. Nah, lalu Tuhan itu bagaimana? Al-Hayyul Qayyum ya. Al-Hayyul Qayyum artinya Al-Baqi Ad-Daim Allazi la yamut ya. Al-Baqi yang maha kekal, maha abadi ya, maha hidup. La yamut, tidak akan mati ya. Jadi Allah tidak akan mati. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah baru yang disembah itu bisa mati ya, ini bukan Tuhan ya. Apalagi kalau Tuhannya dibentuk sendiri, dibikin dari batu, dibikin dari emas ya. Ya seperti itu dalam surat apa, Qul huwallahu ahad, itu orang kafir itu bertanya, ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu itu? Apa Tuhan terbuat dari emas, terbuat dari perak? Atau bagaimana? Seperti kami kan, Tuhan kami ya bisa kita buat, bisa kita bikin sehebat-hebatnya, seindah-indahnya ya. Tergantung kepandaian manusia ya. Ya, apa yang dibilang? Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di sini juga Al-Hayyul Qayyum. Jadi Allah itu Al-Hayy Al-Qayyum ya. Jadi Al-Hayy Al-Baqi Ad-Daim alladzi la yafna wa la yamut, yang maha hidup ya, yang kekal, tidak akan musnah dan tidak akan mati. Al-Qayyum, Al-Qaim ala tadbiri su'unil ibad ya. Dia selalu ya Qayyum, mengurus urusan hambanya. Jadi walaupun bagaimana kalau pikiran kita, wah bagaimana ini Allah bisa mengatur ini alam raya yang luas ini ya. Karena dia pencipta ya. Yusawwirukum ya. Jadi dia Al-Hayyul Qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia yang menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ya. Jadi ay nazzala 'alaika ya Muhammad. Jadi Allah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran bil hujaj wal barahinil qati'ah, dengan argumen-argumen, alasan-alasan yang pasti ya. Musaddiqan lima baina yadayhi ya. Jadi Al-Quran ini mengoreksi, membenarkan ya. Jadi kalau ada kehilapan, ada perubahan-perubahan, Quran ini mengoreksi, membenarkan
kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya. Wa anzalat Taurat, Allah juga yang menurunkan Taurat, wal Injil min qablu hudal linnas. Jadi Taurat maksudnya Taurat yang tidak dirubah-rubah, ya, Taurat yang masih asli kepada Nabi Musa, dan Injil yang masih asli kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu ya tujuannya semua apa? Hudal linnas. Ya. Ya. Ai anzalal kitabainil azimaini at-Taurat wal Injil min qabli inzali hadzal Qur'an hidayatan li Bani Israil. Jadi katanya sebelum Quran ini diturunkan, maka Taurat dan Injil itu menjadi hidayah bagi Bani Israel. Ya. Wa anzalal Furqan ay jins al-kutubis samawiyah li'anha tufarriqu bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal. Ya. Dan Allah menurunkan Al-Furqan, ya. Jadi Al-Furqan ini dari segi bahasa artinya yang membedakan, tufarik, membedakan antara yang hak dan batil, antara petunjuk dengan yang sesat. Ya. Lalu ada yang mengatakan Al-Furqan ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Ini diulangi untuk mengagungkan keadaan Al-Quran ini. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah ay jahadu biha wa ankaruha wa radduha bil batil lahum adzabun syadid ay azimun alim fil akhirah wallahu azizun zuntiqam ay ghalibun ala amrihi la yughlab muntakim mimman asah. Ya. Jadi ini penegasan, sesungguhnya mereka yang tidak percaya, mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ya, maksudnya tidak percaya kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ya, dan menuduh Al-Quran ini sebagai sebuah kitab kebatilan. Lahum adzabun syadid, bagi mereka siksaan yang pedih. Ya, tentunya kita bertanya, sekarang banyak orang yang menentang Al-Quran, tapi kenapa tidak disiksa? Ya, nah, di sini ditafsirkan azimun alim fil akhirah, nanti di akhirat. Di dunia mereka bisa bebas, ya, ya, bisa membakar Al-Quran, bisa merobek-robek Al-Quran, tidak percaya Al-Quran. Ya. Wallahu azizun zuntiqab. Wallahu aziz, Allah itu maha aziz, maha perkasa. Zuntiqam, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Allah akan menimpakan hukuman kepada orang yang durhaka kepadanya. Ya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ay la yagibu wala yaghrubu an ilmihi amrun minal umur fahuwa muttali' ala kulli ma fil kauni la takhfa alaihi khafiyah. Ya, ini ya, kita harus yakin bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah. La yakhfa alaih, tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun, sesuatu yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Jadi apa saja yang terjadi di bumi, di langit dan dimanapun, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui semua yang ada di alam ini. La takhfa alaihi khafiyah. Ya. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa
huwal azizul hakim. Dialah yang yusawwirukum sawwara, membentuk kamu di dalam rahim kaifa yasha. Jadi bukan kita yang membuat itu bagaimana anak dalam rahim itu. Allah yang membentuk. Jangan bilang wah bapaknya yang bikin. Misalkan kita tahu bagaimana, tentu ada kita keinginan kita supaya anak gagah, cantik, putih, tapi ini Allah kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijak. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Jadi Allah yang membentuk manusia dalam rahim. Allah juga yang menurunkan kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat mutasyabih. Jadi muhkamat itu ayat-ayat yang jelas. Inilah ummul kitab, induknya kitab. Dan ada yang mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, kecenderungan sesat, mereka ikuti apa yang mutasyabih untuk membuat-buat fitnah, dan mereka mencari-cari takwilnya. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Mereka akan berkata, aman nabi, kami percaya kepada kullun min indi rabbina, semuanya dari Tuhan kami. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Jadi kita lihat di sini dalam ulumul Quran itu ada yang muhkamat, ayat-ayat muhkamat itu yang jelas, tidak perlu ditakwilkan. Tapi ada ayat-ayat yang mutasyabih yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita membacanya itu lalu kita membikin pemaknaan sendiri. Seperti kita mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Makanya bagi sebagian ulama, tangan-tangan di sini ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Tuhan katanya punya mata. Innaka bi ayunina. Ada juga Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas singgasana, di atas aras. Ini ada ulama tidak membenarkan kita mencari-cari takwilnya. Kalau cari-cari nanti jangan-jangan kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi Allah yahlukukum fi arhami ummahatikum kama yasha min zakarin wa unsa. Jadi Allah menciptakan kalian dalam rahim ibumu sebagaimana dia kehendaki, mau laki-laki, mau perempuan, mau gagah, mau jelek. Jangan kita balang, kenapa saya jelek ya? Kalau kita lihat itu kenapa orang Afrika hitam-hitam, kalau Bapak lihat itu di Saudi itu kuasa Allah. La ilaha illa huwa la rabba siwa mutafarridun bil wahdaniyah wal uluhiyah al aziz fi mulkih al hakim fi sunni. Wa fil ayah, ini di ayat ini raddun 'alan nasara
ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum Nasrani haitsu idda'u al-uluhiyat Isa, ya, panabbaha ta'ala bi kaunihi musawwiran fil rahim, di mana mereka mendakwakan, menganggap, ya, Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ya. Allah memperingatkan bahwa Allah lah yang membentuk dalam rahim. Ya. Nah, sedangkan Nabi Isa itu la ya'lamul ghaib. Nabi Isa tidak tahu yang gaib. Dia adalah abdun kagairi. Nabi Isa itu adalah hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ya. Jadi ini yusawwirukum fil arham. Ya. Nah, jadi kita kembali mengenai sababun nuzul ayat ini. Ya. Nazalat hazil ayah fi wabdi Nasara Najran. Ayat ini turun pada delegasi rombongan orang-orang Nasrani dari Najran sebanyak 60 orang, ya, datang ke Madinah. Ya. Fihim 14 min asyrafihim. Ada 14, ya, tokoh-tokohnya, ya. Ya. Salah satu minhum, 3, ya, tokoh besarnya, namanya Abdul Masih, ya, sebagai pimpinannya, dan juga